Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus menghilangnya 11 orang di tahun 2008 telah menjadi misteri tersendiri, dan setelah kasus ini terungkap, jagat dunia maya benar-benar dibuat gempar. Masalahnya, tidak menyangka bahwa pelaku yang terkait dengan menghilangnya 11 orang tadi adalah orang yang sangat lemah lembut, lemah gemulai, dan juga lemar-lemar. Jika mengikuti bahasa dari tren sekarang, sebutannya adalah OT. Ya, inilah kasus Rian Jombang. Kasus ini bisa dibilang gila banget. Banyak hal tidak terduga yang mungkin bagi kita orang normal benar-benar akan dibuat sangat bergidik. Pembahasan awalnya akan dimulai dari tumbuh kembang si pria ini, di mana masa kecilnya akan menjadi kunci awal sebab akibat kenapa si pria tersebut yang bernama Rian bisa menjadi orang yang sangat keji dan juga pembunuh berdarah dingin. Kisah Rian Jombang, bagi kalian mungkin pernah dengar atau lihat berita yang sudah pasti tidak asing. Di tahun 2008, Rian ini memiliki nama asli Ferry Idam Heniansyah atau dikenal dengan Rian, dan karena kasusnya viral, banyak orang yang telah menyebutnya dengan sebutan Rian Jombang karena pria itu berasal dari kota Jombang, Jawa Timur. Semenjak kecil, Rian ini kurang merasakan adanya sosok dari sang ayah, dan dia dirawat oleh ibunya saja. Selama itu, dia sering mengalami rasa trauma karena ibunya sering mendidik Rian dengan cara yang sangat keras dan juga tegas. Rian ini juga berbeda dengan laki-laki pada umumnya karena dia lebih terkesan lemah lembut, kemayu, dan juga feminim. Dia pada masanya juga lebih banyak bermain dengan teman-teman perempuan jika dibandingkan dengan teman lelaki. Karena hal itulah, ibunya merasa bahwa putranya ini terlihat tidak normal. Sang ibu kemudian memasukkan Rian ke dalam pesantren dari SD hingga SMP dengan harapan putranya itu bisa berubah menjadi laki-laki normal pada umumnya dan juga pribadi yang lebih baik lagi. Namun ternyata di masa SMP, pada saat itu Rian yang masa puber, tingkahnya menjadi semakin parah. Dia tetap bermain dengan teman-teman perempuan, bahkan menyukai hal-hal yang dilakukan oleh seorang perempuan seperti make up dan juga yang lainnya. Tidak hanya itu, Rian juga mulai menyukai sesama jenis. Dirinya pun sebenarnya menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan perilakunya ini. Rian juga merasa bahwa dia berbeda dengan pria pada umumnya. Hal itu membuat si Rian ini lebih sering melamun dan juga menyendiri di area kolam ikan belakang rumahnya. Setelah tamat SMP, Rian pun keluar dari dalam pesantren karena dia ingin melanjutkan sekolah SMA biasa yang ada di Jombang. Sebenarnya, Rian ini merupakan anak yang cerdas. Dari SD hingga SMP selalu mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga untuk bisa masuk ke SMA favorit bisa dilakukannya dengan mudah. Saat baru masuk SMA, Rian sudah dijauhi, bahkan sering dibully oleh teman-temannya karena tingkah laku dari Rian ini yang sangat kemayu dan juga feminim. Hal itu membuat dirinya memutuskan untuk pindah ke SMA yang lain. Namun di sana, di SMA barunya ini, Rian juga mendapatkan bulian dan juga dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Meskipun begitu, Rian masih bertahan di dalam SMA ini sampai dia lulus, dan akhirnya dirinya pun lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian Rian berangan-angan ingin menggapai cita-cita menjadi seorang dokter. Dirinya pun mengikuti tes ujian dan dinyatakan lulus masuk kedokteran di universitas ternama yang berada di kotanya. Namun sayangnya, Rian tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terkendali dalam hal biaya. Setelah itu, Rian pun memutuskan untuk memasuki pesantren demi bisa mendalami ilmu agamanya. Setelah beberapa tahun, dia menimba ilmu di dalam pesantren tersebut. Pada akhirnya, Rian pun dipercaya untuk menjadi guru ngaji, dan dia menjadi sosok guru favorit bagi para murid karena sosoknya yang sangat lembah lembut dan juga penyabar di dalam mengajar ini. Meskipun begitu, Rian masih menyembunyikan sisi gelapnya. Pada saat itu, dia kenal baik dengan salah satu ustadz yang berada di dalam pesantren tersebut, dan ternyata ustadz ini juga memiliki sebuah kelainan, yaitu penyuka sesama jenis.
Akhirnya, secara diam-diam Rian dan juga ustadz tersebut pun melakukan pacaran. Namun hubungan keduanya pun tidak berlangsung lama karena si ustadz memilih untuk menikah dengan seorang wanita. Kabar itu pun membuat Rian merasakan sakit hati luar biasa. Dia terus murung dan juga kecewa serta marah, dan pada akhirnya menjadikan sosok dari seorang Rian karakter yang ganas tanpa belas kasihan pada siapapun yang telah mengkhianati dirinya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, Rian mendapatkan pacar baru yang juga seorang lelaki dari komunitas Pelangi di Jawa Timur. Pacar barunya itu bernama Guntur yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Singkat cerita, karena mereka LDR, Guntur pun berencana untuk menemui Rian tepatnya di bulan April, dan dia benar-benar menyusul Rian dari Nganjuk ke Jombang. Hubungan terlarang keduanya ini dilakukan juga dengan cara tersembunyi. Tidak ada satupun keluarga dari kedua belah pihak yang mengetahui tentang hubungan tidak normal dari keduanya. Rian saat itu meminta Guntur untuk menemui dirinya di hari Sabtu dan Minggu, karena hari-hari tersebut ibu dari seorang Rian sedang tidak ada di rumahnya. Tepat di malam Minggu, Guntur pun telah sampai di rumah dari Rian dan memang ingin menginap di rumah Rian ini. Pada akhirnya, tiba-tiba saja mereka bertengkar hebat karena si Rian memergoki isi chattingan yang berada di HP dari Guntur, yang ternyata Guntur ini telah menjadi simpanan dari lelaki lain. Rian yang sudah berprinsip tidak akan memberikan maaf bagi siapapun yang telah mengkhianati dirinya. Pada saat itu, tiba-tiba saja si Rian ini membawa besi dan langsung memukul kepala Guntur hingga dirinya meninggal, karena pukulan dari Rian itu menghancurkan kepala dari si Guntur. Rian pun merasa panik dan juga bingung bagaimana cara menyembunyikan jasad dari si Guntur, hingga akhirnya dia memiliki ide untuk menghilangkan jejak Guntur ini dengan cara memasukkannya ke dalam kolam ikan yang berada di belakang rumahnya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa sebenarnya keluarga dari Guntur terus mencari kehilangan putranya tersebut. Namun hasilnya tetap nihil dan tidak ada harapan untuk bisa menemukan si Guntur, karena hubungan gelap antara Guntur dan juga Rian ini tidak ada yang mengetahui. Maka dari itu Rian pun aman, dan disitulah telah muncul sebuah sensasi nikmat dari seorang Rian setelah menghabisi nyawa orang lain. Namun tidak ketahuan, hal itu membuatnya ketagihan untuk melakukannya lagi. Pada akhirnya korban pun terus berjatuhan, dan kali ini yang menjadi korban Rian adalah pacar keduanya yang bernama Wawan. Orang itu merupakan seorang yang telah ditemui Rian di tempat gym di daerah Jombang. Karena ada masalah di dalam hubungannya, akhirnya Rian juga tidak segan-segan menghabisi Wawan ini, lalu dimasukkan juga ke dalam kolam ikan di belakang rumahnya. Dan lagi-lagi Rian pun lolos dari kasus ini. Tidak berhenti sampai di situ, korban-korban selanjutnya terus berjatuhan. Kali ini korban ketiga yaitu Aksoni, warga Sidoarjo, Jawa Timur. Dia juga berakhir tragis di tangan dari seorang Rian dan juga dimasukkan ke dalam kolam ikan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Januari 2008, korban selanjutnya yang juga merupakan korban keempat bernama Zaki. Orang tersebut dikenal oleh Rian melalui komunitas Pelangi di Jawa Timur. Nasibnya pun juga sama seperti korban-korban sebelumnya. Sebulan kemudian, tepatnya di bulan Februari, korban selanjutnya merupakan artis sinetron pada masa itu yang bernama Grady. Karena Grady ini merupakan seorang artis, berita kehilangannya sempat menghebohkan pada saat itu. Namun ujungnya tetap sama, kehilangan dari seorang Grady juga tidak ditemukan oleh siapapun. Lagi-lagi Rian pun lolos. Bukannya takut, Rian malah semakin ketagihan dan dia merasa ada sensasi yang berbeda. Korban selanjutnya merupakan seorang wanita yang merupakan teman baiknya, dan mereka bertemu juga di sebuah gym. Wanita tersebut bernama Nani Hidayat. Sebenarnya Rian ini tidak memiliki niatan untuk menjadikan Nani sebagai korban selanjutnya. Namun pada saat itu si Nani pergi ke rumah dari si Rian untuk bermain, dan dia membawa anaknya yang masih kecil. Ternyata Nani ini memiliki perasaan dan suka dengan Rian. Dia tiba-tiba saja menggoda Rian dengan cara mengajaknya melakukan kiu-kiu buk jeruk. Tapi karena si Rian ini memang orang yang tidak normal, dia malah merasa jijik. Namun si Nani
terus melakukan godaan tersebut yang membuat Rian benar-benar kesal sehingga dia tidak ragu-ragu menghabisi nyawa dari si Nani, anaknya yang masih balita. Ketika menyaksikan kejadian ini hanya bisa menangis histeris, dan akhirnya bocah kecil itu pun juga tidak luput dari tangan dingin seorang Rian. Keduanya pun juga langsung ditenggelamkan di kolam ikan belakang rumah. Seminggu kehilangan Nani dan juga anaknya membuat sang suami Nani menjadi sangat khawatir. Dia pun melakukan laporan ke kantor polisi. Namun, polisi benar-benar tidak bisa menemukan jejak dari si Nani dan juga anaknya itu. Korban selanjutnya merupakan 3 teman dari Rian ini. Mereka bernama Aldo, Vincent, dan juga Ariel. Ketiganya juga dieksekusi di rumah dari Rian. Dan akhirnya mereka bertiga juga menjadi penghuni dari kolam ikan di belakang rumah Rian ini. Totalnya sudah 10 orang dihabisi dengan cara yang sangat kejam oleh Rian. Namun anehnya, tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah Rian tidak ada satupun dari mereka yang curiga dengan Rian ini ataupun kolam yang berada di belakang rumahnya tersebut, karena kolam itu jarang dilalui dan juga dilewati oleh orang-orang sekitar. Bahkan ibunya Rian sendiri juga jarang melihat kolam tersebut. Waktu pun terus berlalu hingga pada akhirnya Rian memutuskan pindah ke Jakarta karena dia mendapatkan banyak kenalan pelangi dan lebih mapan di sana. Kehidupan Rian pun berubah drastis karena dia bisa tinggal di sebuah apartemen yang cukup mewah dan menjadi simpanan banyak orang-orang penting serta artis-artis terkenal yang tentunya sama-sama penyuka pelangi. Dan herannya, orang-orang penting tersebut banyak yang sudah memiliki istri dan juga anak. Anjay, gila kan? Gimana cara berpikir orang-orang yang di luar nalar seperti ini? Menjijikkan. Kehidupan Rian lebih makmur dan juga diterima di kota Jakarta tersebut karena di sana sudah banyak komunitas mereka dan juga terkesan biasa-biasa saja. Rian bisa mendapatkan kebahagiaan secara seksual dengan cara melayani bapak-bapak pelangi yang berdompet tebal. Suatu ketika, Rian ini kenal dengan seorang pria dan dijadikan pacar barunya. Kali ini, mereka berdua telah menjalin komitmen untuk melangkah ke jenjang yang serius. Pacar baru Rian ini bernama Noval Andrea. Mereka berdua tinggal di apartemen yang sama, dan selama tinggal di Jakarta ini, insting menghabisi dari seorang Rian sudah tidak ada. Namun karena satu hal lain, pada akhirnya insting tersebut kini telah kembali lagi. Saat ini, orang yang dihabisi oleh Rian juga merupakan korban terakhir. Orang itu juga sama-sama penyuka pelangi dan bernama Heri Santoso. Sebenarnya, Rian dan juga Heri sudah berteman sejak lama ketika mereka masih sama-sama tinggal di Jawa Timur. Heri ini sebenarnya tinggal di Bekasi bersama dengan istri dan juga anaknya. Namun dia sering bertemu dengan Rian karena jarak antara Bekasi Jakarta tidak terlalu jauh. Kemudian di bulan Juli tahun 2008, si Heri ini bermain ke apartemen milik Rian. Saat itu, pacar dari Rian yang bernama Noval sedang bekerja dan tidak ada di sana. Namun Heri melihat foto dari si Noval dan dia menganggap bahwa Noval ini terlihat cukup seksi. Dia pada akhirnya menawarkan uang jutaan rupiah kepada Rian supaya si Heri ini bisa melakukan adu pedang dengan si Noval. Sontak hal itu membuat Rian tidak terima. Dia yang marah tanpa ragu lagi langsung menikam tubuh dari Heri menggunakan sebilah pisau. Heri pun kini telah tewas di tempat. Rian cukup kebingungan untuk membuang jasad dari si Heri ini. Setelah berpikir panjang lebar kali tinggi, akhirnya Rian memutuskan untuk memotong-motong tubuh dari Heri menjadi 7 bagian, lalu dimasukkan ke dalam koper dan dibuang untuk menghilangkan jejak. Saat itu, Rian membuang potongan tubuh dari Heri ini di belakang kebun binatang Ragunan. Malam harinya tiba, Noval yang baru saja pulang kerja kini telah diceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh Rian di apartemennya ini. Mendengar cerita tersebut membuat Noval terlihat sangat kaget dan juga syok, mengira bahwa Rian ini hanya bercanda. Namun pada akhirnya Noval benar-benar percaya setelah Rian menunjukkan seluruh ATM dan juga barang berharga milik Heri. Rian pun kini mencoba membujuk Noval untuk menghabiskan seluruh harta yang dimiliki Heri.
dan menguras kartu kreditnya serta kartu ATM untuk berfoya-foya. Di sisi lain, warga telah dikagetkan dengan penemuan potongan-potongan mayat yang berada di dalam koper. Hal itu membuat polisi segera turun tangan dan melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya polisi pun telah menemukan identitas dari mayat tersebut yang ternyata adalah Heri Santoso. Karena di saat yang bersamaan, istri dan juga keluarga Heri ini telah melakukan laporan pada polisi dengan menghilangnya Heri Santoso tersebut. Polisi mulai mencocokkan DNA dari mayat tersebut dan hasilnya sama dengan DNA milik Heri Santoso. Sontak hal ini membuat istri dari Heri serta keluarganya pun kaget, tidak menyangka siapa orang yang benar-benar tega dan juga keji menghabisi nyawa dari Heri itu. Keluarga dari Heri ini mengira bahwa kematian Heri telah dirampok karena hartanya benar-benar ludes. Hal itu membuat polisi pada akhirnya melacak aktivitas transaksi yang mencurigakan dari nomor kartu kredit dan juga kartu ATM milik Heri. Sampai pada akhirnya polisi menemukan rekaman CCTV di mesin ATM dan terlihat wajah kedua orang yang tidak lain merupakan Rian dan Noval. Yang saat itu mereka benar-benar sedang menguras uang di dalam kartu ATM milik Heri. Tidak butuh waktu lama, akhirnya polisi mendatangi apartemen dari Rian ini. Keduanya pun ditangkap bersama dengan barang-barang bukti yang merupakan kartu ATM dan juga kartu kredit milik si Heri Santoso. Mereka berdua tidak bisa menghindari segala tuduhan. Hingga pada akhirnya Noval, orang pertama yang mengakui perbuatannya, dan dia bilang bahwa Rianlah yang telah melakukan semua ini, dan Noval hanya menemani untuk menguras harta dari si Heri tersebut. Di sisi lain, Rian yang diinterogasi nampak tenang dan juga santai-santai saja setelah mengakui perbuatan kejinya tersebut. Dia justru malah tersenyum dan tidak merasa bersalah sama sekali. Hal ini membuat polisi menjadi cukup curiga. Sepertinya ada yang tidak beres dengan karakter si Rian. Seolah-olah orang ini telah sering melakukan tindak kejahatan dan juga hal yang kejam seperti itu. Setelah cukup lama melakukan interogasi, pada akhirnya polisi memperdalam latar belakang dari Rian ini dan telah menemukan banyak kejanggalan. Polisi hanya bisa bergidik ketika menemukan fakta-fakta baru dari pengakuan seorang Rian. Mereka pun akhirnya mendatangi kediaman Rian yang berada di Jombang. Masyarakat Jombang benar-benar dibuat sangat kaget ketika polisi mengungkap ada rahasia yang berada di kolam ikan belakang rumah Rian itu. Mereka semuanya tidak menyangka bahwa sebenarnya di dalam kolam tersebut ada 10 jasad yang telah ditenggelamkan oleh si Rian. Bahkan orang tua dari Rian ini juga tidak habis pikir bahwa putranya bisa melakukan hal yang sangat kejam seperti itu. Dan akhirnya misteri menghilangnya 10 orang benar-benar terpecahkan. Rian adalah orang berdarah dingin yang dengan tega menghabisi mereka semua. Di depan media ketika Rian diwawancarai, bukannya takut dan juga merasa bersalah, namun dia malah full senyum. Sungguh orang gila ini membuat kita merinding setelah mengetahui kasusnya. Noval pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan karena dia memang tidak terlibat di dalam aksi kejam yang dilakukan oleh Rian. Dan Noval hanya membantunya menghabiskan uang dari Heri serta menutupi kejahatan dari si Rian tersebut. Sedangkan Rian ini telah dijatuhi hukuman mati. Inti dari cerita ini adalah jadilah orang yang berjalan pada kodratnya. Bila kamu lelaki, jadilah lelaki yang jantan. Namun jika kau perempuan, jadilah perempuan yang anggun serta feminim. Selain itu, tetap waspada dan juga berhati-hati. Tidak selamanya orang dengan cover lemah lembut adalah orang yang baik. Bisa jadi dia merupakan iblis yang sebenarnya. Selain itu, juga hindari komunitas-komunitas yang tidak baik seperti komunitas pelangi. Jelas-jelas hal seperti itu telah dilarang oleh agama dan juga negara. Jangan sampai tersesat dan juga terjebak dalam hal-hal yang sangat menjijikkan serta menakutkan seperti itu. Sekian cerita kasus kali ini. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian kisahnya, mohon rekan-rekan semuanya memaafkan admin ini, karena admin juga manusia biasa, bukan nabi boy.
Sampai jumpa di cerita kasus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.